Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semuanya. Saya Putri Zahira Aulia dari Prodi PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan berorasi tentang implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita akan membahas sebuah isu yang sangat penting dan relevan dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu implikasi ekonomi dan sosial dari tingginya uang kuliah tunggal. Isu ini mempengaruhi tidak hanya para mahasiswa dan keluarga mereka, tetapi juga masa depan bangsa kita secara keseluruhan. Pertama-tama, mari kita tinjau implikasi ekonomi dari UKT yang tinggi. Biaya pendidikan yang tinggi seringkali menjadi penghalang utama bagi banyak calon mahasiswa untuk melanjutkan studi mereka. Bagi banyak keluarga, terutama yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah, UKT yang tinggi dapat menjadi beban finansial yang berat. Dalam beberapa kasus, mahasiswa terpaksa meminjam uang dari lembaga keuangan dengan bunga yang tinggi atau bahkan harus bekerja paruh waktu untuk memenuhi biaya kuliah mereka. Hal ini dapat menghambat fokus mereka dalam belajar dan berpotensi menurunkan kualitas akademik mereka. Selain itu, tingginya UKT juga dapat menyebabkan ketimpangan akses ke pendidikan tinggi. Hanya mereka yang berasal dari keluarga mampu yang dapat mengakses perguruan tinggi dengan biaya yang tinggi. Sementara mereka yang kurang mampu terpaksa harus menunda atau bahkan membatalkan keinginan mereka untuk melanjutkan pendidikan. Dengan kata lain, tingginya UKT memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi di masyarakat. Yang kedua, mari kita lihat implikasi sosial dari masalah ini. Pendidikan tinggi merupakan salah satu pilar penting dalam menunjukkan kualitas hidup dan membuka peluang kerja yang lebih baik. Namun, ketika akses ke pendidikan tinggi menjadi terbatas hanya untuk mereka yang mampu membayar, kita kehilangan potensi besar dari individu-individu yang mungkin memiliki bakat dan kemampuan luar biasa. Namun, terbentur oleh masalah finansial, ini berarti bahwa kita merugikan diri kita sendiri sebagai bangsa dengan tidak memanfaatkan sepenuhnya potensi yang ada di masyarakat. Lebih jauh lagi, kesenjangan dalam akses pendidikan tinggi dapat memperburuk kesenjangan sosial ketika akses ke pendidikan tinggi terbatas. Mobilitas sosial menjadi terhambat. Hal ini mengakibatkan pemisahan antara mereka yang memiliki akses pendidikan yang baik dan mereka yang tidak. Dampaknya, ketidaksetaraan sosial semakin mendalam dan perbedaan antara golongan ekonomi semakin mencolok. Hal ini berpotensi menyebabkan ketegangan sosial dan merusak kohesi sosial di masyarakat. Yang ketiga, untuk mengatasi implikasi ini, kita perlu pendekatan yang komprehensif. Pemerintah harus memastikan bahwa ada mekanisme subsidi dan bantuan yang memadai untuk mengurangi beban biaya pendidikan, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Perguruan tinggi juga harus mengevaluasi struktur biaya mereka dan mencari cara untuk menurunkan UKT tanpa mengorbankan kualitas pendidikan. Selain itu, masyarakat juga harus mendukung inisiatif-inisiatif yang bertujuan untuk memperluas akses ke pendidikan, seperti beasiswa dan program pendanaan yang adil. Yang keempat, mari kita ingat bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap individu dan investasi dalam pendidikan adalah investasi dalam masa depan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk bersatu dalam mendorong reformasi sistem
pendidikan yang lebih inklusif dan adil. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan lingkungan di mana setiap orang terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi penuh mereka. Hadirin yang saya hormati, tingginya uang kuliah tunggal adalah isu yang membutuhkan perhatian dan tindakan bersama. Implikasi ekonomi dan sosial dari masalah ini sangatlah besar dan mempengaruhi masa depan bangsa kita. Mari kita berkomitmen untuk mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan, demi memastikan bahwa pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kita dapat terus bekerja sama untuk menciptakan perubahan positif dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Saya Putri Zahira Aulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.